Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggita Suciko Maria dan rekan saya Dina Rahmawati Janati. Kami dari lokal PAI 10 semester 3 Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengembangan silabus pendidikan agama Islam di SMP IT Darussalam Sangatta Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil sekolah SMP IT Darussalam Sangatta Utara. SMP IT Darussalam merupakan salah satu sekolah swasta Islam yang berdiri pada tahun 2007. SMP IT Darussalam merupakan sekolah swasta yang telah memiliki akreditasi A dan jumlah muridnya adalah 451 siswa. Nah, SMP IT Darussalam ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Kompleks Masjid Darussalam, Swargabara, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Visi sekolahnya adalah yakni membentuk generasi Qurani yang berprestasi optimal dan berwawasan lingkungan. Sedangkan untuk misinya adalah, yang pertama adalah mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang berbasis dakwah. Yang kedua adalah mewujudkan sekolah percontohan bagi sekolah di sekitarnya. Yang ketiga adalah menjadi lembaga pendidikan yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungannya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kegiatan yang ada di sekolah SMP IT Darussalam Sangatta Utara. Nah, untuk kegiatan yang pertama itu adalah kegiatan sholat duha. Nah, sholat duha ini dilaksanakan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Jadi tujuannya diadakannya sholat duha ini adalah untuk menerapkan pembiasaan agar anak-anak terbiasa untuk menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk kegiatan kedua ini adalah pembiasaan sholat asar berjamaah sebelum pulang sekolah. Jadi setelah bel sekolah berbunyi, anak-anak itu tidak langsung pulang ke rumah, tetapi langsung diarahkan ke masjid untuk sholat asar berjamaah. Tujuannya adalah untuk melakukan pembiasaan atau menerapkan pembiasaan kepada anak-anak supaya mereka terlatih untuk menjalankan sholat secara tepat waktu. Oke, kegiatan yang selanjutnya itu adalah yang ketiga, ekstrakurikuler yang wajib mereka ikuti di sekolah itu adalah kegiatan pramuka yang pertama, dan yang kedua adalah kegiatan BPI atau Bina Penguatan Islam. Nah, untuk kegiatan kepramukaan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan seminggu sekali, dilaksanakannya pada hari Jumat. Tujuan dari kegiatan kepramukaan ini adalah untuk mendekatkan anak pada lingkungan alam, kemudian melatih kerjasama, meningkatkan solidaritas, terus meningkatkan wawasan anak tentang kepramukaan sendiri seperti tali temali, kemudian cara membuat tandu, kemudian cara membuat tenda, dan masih banyak lagi. Yang kedua ini adalah kegiatan BPI atau kegiatan Bina Penguatan Islam. Nah, Bina Penguatan Islam ini sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan 2 minggu sekali yang langsung dibina oleh Ustadz dan Ustazah yang terpilih. Nah, jadi kegiatan ini itu dibentuk kelompok-kelompok di mana kegiatan ini dibentuk laki-laki sendiri dan perempuan sendiri. Adapun isi dari kegiatan BPI ini adalah yakni setoran hafalan, kemudian murojaah, kemudian sharing ilmu agama, kemudian ada latihan ceramah agama, kemudian ada piknik, dan masih banyak lagi. Nah, tujuan dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BPI itu sendiri adalah untuk meningkatkan wawasan keislaman pada anak, kemudian melatih kepercayaan diri anak, kemudian meningkatkan rasa kebersamaan pada anak, serta masih banyak lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang peraturan yang ada di SMP IT Darussalam. Jadi sebagai sekolah swasta Islam, SMP IT Darussalam juga menerapkan beberapa peraturan. Salah satunya adalah penerapan sistem poin. Jadi pada saat anak memasuki sekolah SMP IT Darussalam pada kelas 1 SMP, semua murid-murid
di kelas 1 SMP tersebut diberikan 100 poin. Adapun 100 poin ini adalah 100 poin kebaikan yang harus dijaga hingga lulus nanti. Nah, jika mereka ketahuan melanggar, maka mereka akan mendapatkan pengurangan dari poin-poin tersebut. Adapun pengurangan poin ini dilakukan berdasarkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Jika dalam kurun waktu 3 tahun masa pendidikan poin sudah habis, maka akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah, yakni dengan cara di-skors atau dikeluarkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan silabus pendidikan agama Islam di SMP IT Darussalam. Dari awal berdirinya SMP IT Darussalam hingga sekarang, silabus yang digunakan tidak sepenuhnya mengambil dari rancangan silabus yang telah dirancang oleh Dinas Pendidikan, karena di antara keduanya memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan itu dapat terlihat dari silabus mata pelajaran pendidikan agama Islam yang menambahkan sedikit kekhasan dengan merujuk pada JSIT atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu, yang dimana JSIT ini meliputi 3 standar. Yang pertama adalah standar pembinaan siswa, yang kedua adalah standar PAI, dan yang ketiga adalah standar kerjasama. Sehingga secara keseluruhan, konsep silabus mata pelajaran umum khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam itu memasukkan nilai-nilai keislaman yang berlandaskan atas Al-Quran dan hadis kepada peserta didik. Hal ini diterapkan agar pemahaman ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik itu tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan yang bersifat umum saja, namun juga menyisipkan atau memasukkan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai penguatan dan tambahan materi kepada peserta didik. Metode pembelajaran yang dilakukan oleh SMP IT Darussalam selama pandemi, sebagaimana sekolah-sekolah lainnya, yaitu adalah menggunakan metode pembelajaran yang berbasis online melalui aplikasi atau media sosial seperti YouTube, Instagram, Zoom, serta aplikasi-aplikasi lainnya yang sekiranya dapat membantu para siswa untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Selama pandemi Corona, pihak sekolah dari SMP IT Darussalam mengubah sedikit kurikulum dan silabus yang digunakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat ini. Namun, perubahan itu tidak terjadi secara menyeluruh, namun hanya sebagian saja, yang dimana juga berdampak pada proses pembelajaran oleh peserta didik. Adapun dampak positif yang dirasakan oleh peserta didik dengan diberlakukannya pembelajaran online itu diantaranya, yang pertama, mereka tidak akan melakukan atau mengerjakan tugas dalam keadaan terburu-buru. Yang kedua, mereka akan memiliki banyak waktu luang dengan keluarga. Dan yang ketiga, mereka akan menggunakan dan menguasai teknologi yang digunakan pada saat pembelajaran online. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan oleh peserta didik dengan diberlakukannya pembelajaran secara online diantaranya, yang pertama, peserta didik akan cenderung untuk malas berpikir kritis dan juga akan menjawab soal dengan asal-asalan karena semuanya sudah tersedia di internet. Dan yang kedua, peserta didik akan sulit untuk menerima materi yang diajarkan karena biasanya seorang guru mengajarkan materi dengan cara yang monoton dan juga membosankan. Dan salah satu dampak negatif yang paling sering terjadi adalah adanya kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena orang tua dituntut untuk mampu memahami materi yang akan diajarkan, sedangkan kebanyakan orang tua sekarang itu gagap teknologi. Sekian video pembahasan dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.